Trailer terbaru dari No Way Home sudah dirilis. Pagi ini pukul 8:30, tepat sesuai dengan pengumuman dari Sony. Menariknya, trailer ini menampilkan banyak adegan penting dan 5 supervillain dari era sebelumnya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah penjelasan dari trailer kedua dari Spider-Man No Way Home. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Penjelasan video kali ini akan kita mulai dengan menceritakan alur dari trailernya. Scene dimulai dengan Peter dalam kondisi penuh luka. Dia sedang melamun di bawah air hujan. Peter kemudian berkata kepada MJ, semenjak digigit oleh laba-laba itu, Ever since I got bit by that spider. Dia hanya memiliki waktu seminggu saja di mana hidupnya terasa normal. Setelah itu, hidupnya sangat berubah. I've only had 1 week where my life has felt normal. Scene ini kemudian diikuti dengan kejadian setelah No Way Home. Peter dan MJ melarikan diri karena identitas dari Peter diketahui oleh publik. Polisi dengan helikopter bahkan mengejar mereka, dan Peter serta MJ berlari sampai ke terowongan kereta. Adegan selanjutnya memperlihatkan Peter yang menuju ke markas Dr. Strange. Seperti yang sudah diperlihatkan dalam trailer pertama, Peter meminta agar setiap orang melupakan fakta bahwa sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Semua ini adalah imbas dari Mysterio yang membuka identitasnya di film sebelumnya. Yang menarik, di sini Dr. Strange mengungkapkan, ketika Peter menggagalkan mantra untuk melupakan siapa sosok di balik Spider-Man, mantra itu malah mendatangkan beberapa pengunjung. Dari sini kita bisa berasumsi, pertama, Peter mendatangi Dr. Strange untuk meminta bantuan agar orang-orang melupakan siapa dirinya. Namun konsekuensi dari keputusan ini, orang-orang terdekat seperti Bibi May, Ned, Happy, dan bahkan MJ yang Peter cintai tentu akan melupakan semua ingatan mereka terhadap Peter. Dari sinilah Peter mulai ragu, maka bisa jadi dia menggagalkan mantra itu, dan karena ritual sihir yang menjadi kacau, hasilnya malah memanggil para tamu. Dan para tamu yang dimaksud adalah supervillain dari alam semesta yang lain. Dari kesalahan sihir ini menyebabkan terbukanya gerbang multiverse yang memicu kekacauan. Hal ini dibuktikan dengan adegan berikutnya. Ada penampakan dari Green Goblin, Electro, dan juga Dr. Octopus. Menariknya penampilan mereka sedikit berbeda dan tidak sama dari versi film sebelumnya. Dalam adegan Dr. Octopus ada hal yang menarik di sini. Dr. Otto Octavius berhasil menangkap Peter dan dia mengatakan, "Kau bukanlah Peter Parker." You're not Peter Parker. Menandakan kalau dia tidak mengenali Spider-Man yang sedang dilawannya. Scene kemudian berpindah dan menampilkan lokasi tertutup di ruang bawah tanah. Dugaan kuat ruangan ini adalah lokasi yang sama di mana Peter dan Dr. Strange melakukan ritual sebelumnya. Di sana terdapat Dr. Octopus yang sedang dikurung. Peter menanyakan siapa nama pria itu dan ketiganya kemudian tertawa setelah mendengar nama Dr. Otto Octavius. What was your name again? Dr. Otto Octavius. Berdasarkan adegan ini, ada 2 dugaan dari kami. Pertama, Peter bisa mengalahkan Dr. Octopus saat pertarungan di jalan raya dan memenjarakannya di tempat ini. Atau dugaan kedua, tepat setelah Peter merusak mantra sihirnya, Dr. Octopus muncul dalam kondisi yang sudah terjebak di tempat ini. Kalian sendiri lebih prefer yang mana? Silakan tulis pendapat kalian. Dr. Octopus kemudian mengatakan, Peter sudah masuk ke dalam zona kegelapan dan melawan hantu. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? Dr. Strange kemudian menambahkan, semua musuh itu sebenarnya sudah tewas melawan Spider-Man. Dan inilah takdir mereka yang baru. They all die fighting Spider-Man. It's their fate.
Maksud dari perkataan tersebut, para musuh yang muncul nanti diketahui memang sudah tewas selain Sandman dan The Lizard. Ya, sebagai tambahan, di trailer ini dimunculkan total ada 5 supervillain dari era sebelumnya. Jika kita mengingat kembali ke belakang, Green Goblin sudah tewas akibat kesalahannya sendiri, Dr. Octopus tenggelam ke dalam sungai untuk mematikan mesin energi fusinya, Electro mati dengan meledak karena kelebihan daya, Lizard kembali menjadi manusia dan menyerahkan diri kepada polisi, dan Sandman melarikan diri setelah Spider-Man 3. Mereka semua adalah hantu dari masa lalu yang sekarang kembali karena suatu kesalahan. Scene berikutnya terlihat Peter ditemani MJ dan Ned yang mendatangi kediaman Dr. Strange. Dari dialog yang disampaikan, di sini MJ meminta bantuan dari Dr. Strange setelah munculnya para tamu yang tidak diundang. Ya, kemunculan Green Goblin, Dr. Octopus, dan Electro, serta kawan-kawan, semua itu berkat perbuatan dari Dr. Strange, walau Peter yang mengacaukannya. Scene kemudian berpindah dengan sangat cepat, menampilkan Peter melawan masing-masing supervillain. Mendekati akhir, Peter kemudian dihadapkan dengan 3 supervillain yang terdiri dari Electro, Sandman, dan The Lizard. Yang ketiganya sudah bersiap untuk melawan Peter. Adegan dramatis juga diperlihatkan ketika Ned dan MJ berada di atas patung Liberty yang sedang direnovasi. Akibat suatu serangan, MJ kemudian jatuh sebelum Ned bisa menangkapnya. Adegan MJ yang jatuh dan ditolong Peter ini mengingatkan kita pada adegan dari The Amazing Spider-Man 2. Jika di film sebelumnya Gwen tewas, semoga di film ini tidak seperti itu. Kemudian ada adegan terakhir yang bisa jadi menandakan kemunculan dari Spider-Man era sebelumnya. Ya, dalam adegan singkat itu terlihat ada medan energi yang aneh atau mungkin mantra sihir yang berada di atas langit patung Liberty. Dr. Strange kemudian mengatakan ada sesuatu yang datang secara bersamaan dan dia tidak bisa menahannya lagi. Bisa jadi ini adalah pertanda dari kehadiran Tobey dan juga Andrew. Bukti pertama yang menandakan bahwa Tobey dan Andrew akan datang dari kejadian tersebut pasti mengingatkan kita pada film Spider-Verse. Dalam film animasi tersebut dikisahkan, banyak Spider-Man dari alam semesta yang lain kemudian berpindah antar dimensi berkat portal misterius yang membawa mereka. Nah, energi sihir misterius yang menghiasi langit New York bisa jadi adalah portal yang sama yang akan membawa Tobey dan Andrew dari alam semesta lain. Jadi, fokus utamanya tetap Spider-Man versi Tom Holland, sampai semua menjadi kacau dan kemungkinan besar Spider-Man versi Tobey dan Andrew mereka datang mendekati akhir untuk membantu menuntaskan masalah ini. Bagaimana menurut kalian? Jika ada teori lain, silakan tulis di kolom komentar. Selesai dengan alur dari trailer kedua, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih detail. Yang pertama, kotak sihir. Dalam adegan trailer kedua, ada scene yang menampilkan kotak sihir dalam porsi yang sedikit lebih lama dari trailer pertama. Kotak ini dipastikan memegang peran yang cukup besar di sepanjang film, karena jika tidak, Peter tidak akan mencurinya dari Dr. Strange. Jika kalian perhatikan dengan seksama, kotak itu memiliki segel Vishanti yang menandakan bukan kotak sembarangan. Vishanti sendiri adalah simbol yang sering terlihat di Sanctum Sanctorum, berfungsi untuk melindungi Sanctum dari ancaman supranatural. Simbol itu juga terdapat pada kitab Vishanti yang diketahui berisi mantra-mantra paling kuat yang pernah ada. Dan simbol itu juga dapat ditemukan dalam Eye of Agamotto yang berisikan Time Stone. Uniknya, kotak yang dipegang Spider-Man itu tidak terdapat di komik, sehingga sangat minim informasi yang bisa didapat. Namun dengan simbol dari segel Vishanti,
Kotak ini tentu memiliki koneksi dengan Eye of Agamotto dan juga Time Stone. Seperti yang sudah kita ketahui, batu itu sudah dihancurkan oleh Thanos bersama batu-batu yang lain dalam film Avengers Endgame. Namun bisa jadi, kotak itu masih mengandung energi atau menyimpan energi dari Time Stone. Ini kemudian menjelaskan alasan Peter kenapa dia mencurinya dari Stephen. Sangat mungkin ini dilakukan sebagai upaya untuk membatalkan mantra yang memicu datangnya para tamu yang tidak diundang. Perlu diingat, penjelasan tentang kotak tersebut hanya sebatas prediksi. Jadi jangan salahkan kami jika nantinya tidak terbukti seperti itu. Jadikan ini sebagai referensi, namun jangan dijadikan sebagai patokan yang kalian percaya 100%. Masih ada banyak spekulasi seputar kotak misterius itu, bahkan Dr. Strange mengeluarkan bentuk astral Peter agar dia menjauh dari kotak tersebut. Sebagai ahli sihir, tentu Dr. Strange memiliki banyak benda-benda magis di dalam markasnya. Dan dari sekian banyaknya benda, ada yang menguntungkan serta yang membawa bencana. Pasti ada sesuatu yang sangat istimewa dari kotak tersebut, sehingga Peter mencoba mencurinya sementara Dr. Strange melarangnya. Ini akan kita ketahui setelah filmnya tayang nanti. Kemudian yang berikutnya, kostum baru. Jika kalian fokus, Peter memakai kostum baru di film ketiga ini. Dalam trailer yang ditayangkan, terhitung ada 4 kostum yang diperlihatkan. Yang pertama, ada kostum upgrade suit. Kostum ini memiliki warna hitam dan merah selayaknya versi komik klasik. Kostum ini didapatkan Peter setelah kostum sebelumnya hancur parah, dan karena film ini melanjutkan dari Far From Home, maka Peter masih memakainya. Yang berikutnya ada kostum Black and Gold. Kostum ini terlihat mewah karena memperlihatkan motif hitam dan emas, warna yang sangat premium. Jika kalian perhatikan, kostum ini sebenarnya memperlihatkan bagian-bagian seperti dari papan sirkuit dari mesin, dan ada video bocoran bagaimana Peter mendapatkannya. Jadi kostum Peter yang berwarna merah hitam sebelumnya sempat dikotori dengan cat berwarna hijau cerah yang dilemparkan pendukung Mysterio kepadanya. Peter kemudian memakai kostumnya secara terbalik dan terciptalah Black and Gold suit ini. Dan kostum yang ketiga adalah Iron Spider suit. Kostum ini adalah pemberian dari mendiang Tony Stark yang diperlihatkan dalam adegan terakhir dari Homecoming. Peter kemudian memakainya selama Endgame dan Infinity War, dalam membantunya mengalahkan Thanos dan pasukannya. Kostum Iron Spider kembali diperlihatkan dalam pertarungan melawan Dr. Octopus. Pertarungan antara superhero dan supervillain yang masing-masing memiliki lengan tambahan akan diperlihatkan di filmnya nanti. Kemudian kostum terakhir yang diperlihatkan adalah Integrated Suit. Kostum ini adalah versi upgrade dari Iron Spider Suit. Mungkin nanti akan dikisahkan Iron Spider akan rusak setelah pertarungan dengan Dr. Octopus. Maka dari itu Peter membuat versi baru sebagai persiapan melawan banyak supervillain. Dan perlu kalian ketahui, kostum-kostum baru tersebut semakin diperkuat dengan sihir milik Dr. Strange yang bisa dipakai Peter. Entah Peter mempelajari ilmu sihir atau memakai benda sihir, yang jelas dia sekarang memiliki kemampuan untuk menciptakan sihir. Hal menarik yang ketiga, Dr. Octopus tidak mengenali Peter. Ada scene menarik di mana Dr. Octopus berhasil menangkap Peter. Dalam adegan tersebut, Dr. Octopus terlihat tidak mengenali siapa Peter. You're not Peter Parker. Ini menandakan Dr. Octopus memang berasal dari dunia lain dengan Peter Parker yang diperankan oleh versi Tobey. Setelah muncul di alam semesta versi Tom Holland, villain satu ini tentu tidak mengenali Spider-Man-nya. Kemudian yang keempat, patung Liberty dengan perisai. Ada detail unik dari trailer terbaru ini. Terlihat patung Liberty yang sedang direnovasi. Perisai besar ditambahkan di sana sebagai upaya penghormatan untuk Kapten Amerika yang sudah tiada. Kemudian, ada J. Jonah Jameson yang meliput berita. Hal yang semakin menambah warna dari Spider-Man No Way Home adalah keterlibatan J. Jonah Jameson yang tetap diperankan oleh aktor sebelumnya. Dalam adegan singkat, pria itu terlihat berada di jalanan untuk meliput berita. Ada juga mobil Daily Bugle yang terparkir di sana. Ini semakin menunjukkan bahwa J. Jonah Jameson kembali terlibat di sini. Kemudian yang keenam, penampakan Electro. Sudah dikonfirmasi sejak akhir 2020 lalu bahwa Electro akan muncul di film ini dengan aktor yang sama, namun dengan wujud yang sedikit berbeda. Hal ini sudah dibuktikan dengan penampakan Jamie Foxx sebagai Max Dillon, namun kali ini berwarna kuning seperti versi komik klasiknya.
Kemudian yang berikutnya, penampakan Green Goblin. Jika di trailer pertama, Green Goblin hanya diperlihatkan melalui senjata ikonik dan suara tertawanya saja, kali ini wujudnya diperlihatkan secara penuh. Ada dua versi dari Green Goblin. Pertama, dia yang memakai topengnya secara penuh, dan versi satunya, dia yang melepas topeng tersebut hanya memperlihatkan wajah Willem Dafoe memakai kacamata hitam. Menarik melihat karakter ini kembali muncul di masa sekarang, setelah belasan tahun dari kemunculan pertamanya. Kemudian yang ke-8, ada Sandman. Satu lagi supervillain yang diperlihatkan adalah Sandman. Dengan wujud raksasa, dia menghadang Peter ditemani Electro dan juga Lizard. Sandman dikisahkan sudah bertobat setelah dikalahkan oleh Peter dan Harry. Namun di versi No Way Home, dia menjadi jahat. Kemudian yang terakhir, kemunculan Tobey dan Andrew. Masih dalam adegan yang sama antara Spider-Man melawan trio supervillain. Dan jika kalian sadar, trailer biasanya menipu. Bisa jadi saat Peter melompat ke arah mereka, dia tidak sendirian, dan ditemani dengan Spider-Man lain sehingga pertarungan itu menjadi seimbang. Hal ini semakin diperkuat dengan penemuan kami, di mana ada adegan khusus yang memperlihatkan Lizard seperti dipukul oleh sesuatu, namun tidak ada siapa-siapa di depannya. Hal ini mengindikasikan versi Andrew dan Tom terlibat, namun mereka dihilangkan di versi trailernya. Hal seperti ini memang sering dilakukan untuk menutupi spoiler. Contohnya dalam film Avengers Infinity War, terlihat Hulk yang berlari bersama saat perang di Wakanda. Kemudian contoh berikutnya adalah adegan ketika Natasha berlatih menggunakan senjata, dan ketika kita menonton Endgame, adegan itu tidak ada di filmnya. Contoh terakhir ada dari Spider-Man No Way Home sendiri. Dari trailer pertama, terlihat Peter yang jatuh ke dalam lubang dimensi, namun dia tidak memegang apa-apa. Sedangkan pada adegan di trailer kedua ini, Peter terlihat memegang box yang berisikan simbol Vishanti. Ini menandakan bahwa di trailer dan di film, seringkali adegannya berbeda. Tujuannya hanya satu, studio ingin menutupi spoiler agar adegan epik masih terjaga rahasianya ketika kita menonton filmnya kelak. Dan itulah penjelasan dari trailer terbaru dari Spider-Man No Way Home. Perlu diingat, beberapa prediksi di atas bisa saja salah karena ciri khas trailer yang cenderung diacak posisi adegannya, serta terkadang ada adegan berbeda yang ditampilkan di filmnya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Buat kalian yang punya teori, wajib banget untuk menulisnya di kolom komentar, agar semua yang membaca jadi tahu teori tersebut. Demikian video kita kali ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like juga videonya. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.